Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para guru, para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus guru-guru kita. Alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita. Kiai Haji Ahmad Mikhdar, Kiai Haji Ahmad Faisal, dan para asatidzah lainnya. Bahkan ada Ustaznya min Bogor, Ustaz Khalid. Ahlan wa sahlan bi huduri. Bapak Ibu sekalian, segenap para pengurus mushola Nurul Hidayah dan panitia peringatan Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal sudah jauh kita lalui, betul? Bu, saya ngomong dia ngomong juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dilanjutin jangan. Ya, diam dulu ya. Sampai mana saya lupa datang. Saya nggak banyak, nanti banyak guru-guru kita yang akan menyampaikan nasihat dan tausiah tentang baginda Nabi Muhammad. Di panggung ini ada satu tema yang cukup bagus. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak bisa menjadi manfaat buat orang lain sebelum kita coba memperbaiki diri kita. Betul? Sudahkah kita bermanfaat buat diri kita? Jangan sampai kita ini sudah tidak lagi bermanfaat buat orang lain, begitu juga tidak bermanfaat buat dirinya sendiri. Makanya orang yang bermanfaat itu adalah sebaik-baiknya manusia. Panjang umurnya, amalnya banyak. Insya Allah panjang umurnya, tapi amalnya juga. Jangan sampai kita menjadi orang yang panjang umur tapi jelek amal kita. Makanya kata Nabi, khairun nas, manusia yang paling terbaik itu man tala umruhu, orang yang panjang umurnya wa hasuna amalnya, dan bagus amalnya. Panjang umur tapi bagus. Umur sih boleh 70 tahun tapi sembahyang berjamaah jalan terus. Amin ya Rabbal. Umurnya 70 tahun tapi hadir di majelis ilmu. Umurnya 70 tahun tapi selalu datang silih berganti untuk silaturahmi. Alhamdulillah.
Jangan sebaliknya, panjang umur tapi jelek amalnya. Masya Allah. Mentala umruhu, panjang umurnya tapi wahasuna amaluhu, baik amalnya. Insya. Nah ini yang hadir saya doain, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya Rabbal. Sampai 250 tahun. Jangan sampai panjang umur tapi jelek. Ada 3 golongan manusia, ada 3 golongan manusia yang Allah benci sama orang itu. Allah marah, Allah murka. Saking marahnya Allah, saking murkanya Allah sama mereka itu, sampai-sampai Allah enggak mau bicara sama dia, Allah enggak mau ketemu sama dia. Salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ini kata Nabi Muhammad, salah satu, ada 3 golongan manusia. Ada berapa? Ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, yang dimana nanti pada hari kiamat Allah tidak mau ketemu sama dia, Allah nggak mau bicara sama dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga nggak mau bicara, Allah nggak mau ketemu, Allah nggak mau lihat. Saking apanya? Saking apanya? Saking marahnya Allah nggak mau bicara, nggak mau lihat. Walahum azabun alim, bahkan Allah akan berikan azab yang sangat pedih sama mereka. Nauzubillah. Ada berapa? 3 nih yang Allah benci nih. Jangan sampai kita masuk daripada 3 golongan ini. Yang pertama yang Allah benci itu, Allah nggak mau bicara sama dia, Allah nggak mau ketemu sama dia. Siapa? Syekhul zani, orang tua yang masih suka berbuat maksiat. Nauzubillah, nauzubillah. Orang tua yang masih suka berbuat maksiat, orang tua yang masih suka berbuat dosa. Rambut udah pada putih, jalan juga udah susah, tangan udah gemeteran, betul ya? Tapi sembahyang masih ogah, ngaji masih ogah. Tangan udah gemeteran, tangan udah gemeteran, tangan udah gemeteran, tangannya gemeteran dia. Ada orang udah tua, rambut putih, jalan bongkok, tangannya udah gemeteran, ya Allah. Tapi kalau banting kartu kenceng banget lagi. Ada orang sini? Ada. Mana orangnya? Panjang umur tapi maksiat masih jalan terus. Syekhun zani, panjang umurnya tapi masih gak mau ibadah sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Mendingan jauh kita. Makanya Nabi mohon maaf, Rasulullah pernah berdoa begini, ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi yang lain. Ini Nabi minta. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat para nabi dan rasul yang lain. Jangan ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana umurnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Idris, umat Nabi Ibrahim. Jangan. Ada yang 900 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 300 tahun. Jangan ya Allah, Nabi nggak mau. Makanya Nabi sendiri mengatakan, apa kata Nabi? Umur umatku itu katanya pada umumnya baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Lebih dari itu jarang. Sekarang nyari orang umur 90 tahun gampang apa susah?
Gampang apa susah? Tanya sama Pak Lurah, itu ada Pak Lurah kita di Cipulir ini, bisa dihitung sama jari orang yang umurnya 90 tahun, betul ya? Iya, jarang. Belum lama saya ceramah di Cilebut, Cilebut ada Bojong Gede sama. Itu di Cilebut itu dulu pernah saya diundang. Ada orang ngundang saya, umurnya sih belum begitu tua, belum, baru 136. Iya, umurnya 136 tahun. Tapi dia punya postur, dia punya fisik kayak umur 70 tahun. Ya, umurnya 70 tahun. Masya Allah, saya bilang jarang ini orang yang punya umur begini. Ya, jarang yang punya umur begitu. Nah, Allah benci, Pak. Ibu mohon maaf kalau ada orang tua yang masih ogah ibadah, yang masih ogah melaksanakan taat sama Allah, umurnya tua tapi masih suka berbuat maksiat. Allah benci benar sama orang yang begitu. Ada anak muda berbuat dosa, Allah marah. Ada anak muda berbuat maksiat, Allah marah. Tapi Allah jauh lebih marah kalau seandainya ada orang tua yang berbuat dosa. Allah jauh lebih marah kalau seandainya ada orang tua yang masih berbuat maksiat. Dah, udah cukup banget. Nasihat depan kiri kanan kita udah banyak, betul ya? Allah masih sayang sama kita, masih dipanjangin tuh umur. Padahal tetangga kita yang lebih muda meninggal. Ada yang begitu? Iya, istri meninggal, suami meninggal. Sudah banyak contoh di hadapan kita. Dan rubah diri kita jadi min khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan panjang umur tapi masih aja ogah mau ibadah. Yang namanya kematian dia bisa datang. Tadi pagi ibu mohon maaf bapak sekalian doakan ya, istri daripada Habibana Al-Habib Muhammad Rizik Sihab dipanggil oleh Allah. Ya, Syarifah Fatkul bin Fadil bin Yahya dipanggil oleh Allah. Saya dengar tadi waktu lagi beliau sambutan di depan jenazahnya, apa kata Habib Muhammad Rizik? 36 tahun beliau berumah tangga, belum pernah sekalipun dia melihat istrinya meninggalkan sholat. Dia nggak pernah lihat istrinya ninggalin sholat kecuali lagi haid. Jangan lagi ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin di awal waktu sampai kemarin di akhir hayatnya. Ya, pada saat itu apa kata beliau sebelum meninggal dunia? Kita sembahyang dulu. Nih, yang luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Yang namanya kematian kan kagak laki duluan, betul ya? Bisa laki, bisa istri, bisa nggak begitu? Bisa ayah, bisa anak. Kita jangan bilang saya mau masih panjang umur, saya masih muda, jangan. Ya, jangan saya masih lama Ustaz, umur saya masih panjang, saya masih muda. Ya, sekarang ini Ijroil lagi demen sama yang muda-muda. Ya. Jangan kita ngomong nggak boleh, persiapin diri kita. Tuh lihat baca, Masya Allah. Kita pikir yang tua dulu meninggal, enggak. Berapa banyak orang yang 80 tahun masih sehat badannya. Cucunya 15 tahun meninggal dunia. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kita nggak tahu. Padahal yang sakit suaminya, istrinya yang meninggal dunia. Nah, ini yang kita tahu. Kalau istri suami meninggal, maaf nih Bu, mohon maaf Ibu, maaf. Kalau istri suami meninggal, itu ada masa iddah. Nggak boleh, dia harus jaga dirinya, dia harus pelihara dirinya. 4 bulan 10 hari dia mesti jaga. Karena kalau perempuan suaminya meninggal ada apanya? Ada iddahnya, ada masa untuk menjaga dirinya dia. Kalau istri suaminya, tapi kalau suami istrinya meninggal ada iddah nggak? Halo? Ada iddah nggak? Nggak ada. Kalau suami mah istri meninggal nggak ada iddahnya.
Gak pakai perlu nunggu lagi. Kenapa? Karena penyucian rahimnya bukan ada di dalam diri seorang laki-laki. Ada masa idah itu karena ingin membersihkan rahim daripada sang istri yang ditinggal suaminya. Dibersihin itu rahimnya. Kalau laki istrinya meninggal nggak ada idahnya, tapi kalau perempuan suami meninggal ada idahnya. Laki mah enggak. Pagi meninggal nih bininya, zohor disembayangin, dikuburin, asar kawin lagi. Boleh nggak? Enggak, saya tanya nih. Kalau istri suami meninggal ada idahnya nggak, Bu? Ada idahnya nggak? Ada, jaga dirinya, nggak boleh dia. Harus memelihara dirinya di masa idah 4 bulan 10 hari. Kalau istri suaminya meninggal. Tapi kalau suami yang meninggal, istri yang meninggal, suami ada idahnya nggak? Nggak ada dia mah. Dia nggak ada idahnya. Makanya istrinya meninggal subuh, zohor disembayangin, dikuburin, asar kawin lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Gila tuh suami begitu. Minta sama Allah panjang umur buat ibadah, amin ya Rabbal. Nih ada musola kita, kebanggaan kita di wilayah kita, hidupin di sholat berjamaah, hidupin nih yang namanya majelis ilmu. Mumpung demi Allah selama musola ini berdiri, keberkahan buat masyarakat ini akan ada, amin. Datengin ngaji, duduk ya, duduk aja dah, gak usah pakai baca kitab, asal dateng aja. Ibu, bapak yang rada-rada giginya udah pada copot, yang udah pada tua, dateng ngaji, duduk aja, gak usah bawa kitab, gak usah bawa pulpen, gak usah bawa buku, cukup hanya sekedar duduk saja. Dia di majelis ilmu. Abdullah bin Mas'ud pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad, ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmu, duduknya kamu di majelis ilmu, tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, hanya apa? Hanya duduk saja. Itu afdolu min alfi raka'atin, itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah. Duduk ngaji, minta satu aja udah. Apa? Minta ridhonya Allah, minta pangfilannya Allah. Habis kalau kita ngaji mau pinter kayaknya udah terlambat banget. Ngaji pengen pinter sekarang kayaknya udah apa? Udah terlambat banget. Iya, lagi di musola ingat apa yang dikatain guru, keluar dari musola. Ada yang begitu. Nah, minta apa? Minta berkah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu jadi pengampunan dosa kita. Dosa kita banyak nggak? Nggak, saya tanya, dosa kita banyak nggak? Terus udah diapain? Minta ampunnya pakai apa? Udah tahajud belum? Udah ngapalin Quran belum? Udah wukuf di padang Arafah belum? Nih kita sekarang kita belum sanggup untuk tahajud, betul? Kita belum bisa menghapuskan dosa kita dengan duha, dengan menghafal Quran. Cukup duduk di majelis ilmu, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Asal duduklah kita, dengerin apa kata kiai, dengerin apa kata ustaz, guru ngajarin kita. Dah, insya Allah. Satu tuh, orang yang paling dibenci sama Nabi, orang tua yang masih suka berbuat apa? Maksiat. Nauzubillah. Yang kedua, Allah marah, Allah benci. Sama siapa? Manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang paling dimurkai oleh Allah, Syekhul Zani, orang tua yang masih berbuat maksiat. Yang kedua katanya wal malikul kazzab, pemimpin yang masih suka berbuat dusta. Allah benci banget kalau ada pemimpin yang tukang bohong. Di dunia ini ada nggak pemimpin yang tukang bohong? Yang zalim ada nggak?
Yang tukang dusta ada? Siapa? Hah? Firaun. Kenal sama Firaun? Tuh. Itu pemimpin yang paling dibenci. Itu pemimpin yang paling dimurkai. Sebagai contoh makanya ditaruh di dalam Al-Quran kisahnya itu. Ya. Nah, itu udah mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan besok ada pemimpin yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan besok ada pemimpin yang tidak suka bohong, suka sayang sama umatnya, rakyatnya. Amin ya Rabbal. Nah, yang ketiga, ini kalau udah ngomongin pemimpin berepot soalnya. Ya, yang ketiga, yang paling dibenci sama Allah, yang paling dimurkai sama Allah, pertama orang tua yang suka berbuat maksiat, yang kedua pemimpin yang suka berbuat apa? Dusta, berbuat bohong, dan yang ketiga katanya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wa qatilul mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, ini Allah gede banget nih begini. Ya. Udah miskin. Kalau ada orang kaya sombong. Tidak. Gak boleh, mau kaya juga gak boleh sombong ya. Kalau ada orang kaya sombong, ya rada-rada pantes dah. Ya, ada yang disombongin namanya, betul ya? Kenapa sih dia sombong? Dia mah sombong pantes, emang rumahnya gede, betul? Kenapa sih dia sombong? Dia mah sombong pantes, emang mobilnya bagus, emang duitnya banyak, pantes dia mah. Lu duit kagak, rumah kagak, apa yang lu mau sombongin? Ya, makanya ada orang kaya yang sombong, Allah marah. Tapi Allah lebih marah lagi sama orang miskin sombong. Sahabat sampai nanya sama Nabi, ya Rasulullah, orang miskin yang sombong itu yang bagaimana? Emang apa yang mau disombongin sama dia? Duit kagak punya, rumah kagak, mobil kagak. Lalu apa yang mau disombongin? Apa kata Nabi? Orang miskin yang sombong itu batarul haq, orang yang menolak daripada kebaikan. Orang udah susah di dunianya, udah miskin di dunianya, tapi masih gak mau ibadah, masih gak mau sholat. Itulah orang miskin yang sombong kepada Allah. Nanti akan diceritakan oleh guru-guru kita bagaimana itu namanya Rasulullah, bagaimana tingkah laku dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Banyak guru-guru kita yang akan menyampaikan. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan kegiatan daripada peringatan Maulid ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insya Allah kita makmurkan musola kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih. Kemarin sudah mengadakan kegiatan Maulud Nabi Muhammad SAW di Yayasan Saribile itu. Datang enggak, Bu? Betul. Iya, Bapak-bapak datang enggak, teman? Oke, kagak yang saya lihat nih wajahnya. Dia saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran yang telah hadir ikut serta bahkan telah banyak membantu kegiatan tersebut. Saya yakin seyakin-yakinnya banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaannya di dalam menyambut melayani para tamu-tamu Rasulullah. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi peringatan Maulid. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.